Oke, tahun 2025, lu pengen beli iPhone harga 2 juta, 3 juta, coba skip dulu deh, mendingan lu beli Android. Kenapa? Ini bukan masalah ini iOS, ini Android lebih jelek. Ini bukan masalah lu beli iPhone lebih gengsinya lebih dapat dibandingkan beli Android. Ini bukan masalah, kamera pakai iPhone lebih proper dibandingkan pakai Android di harga 2 juta, 3 juta. Bukan. Lu coba tonton dulu video ini sampai habis, karena ini bukan masalah device sebenarnya. Ini masalah kita tinggal di Indonesia. Dan market di Indonesia tuh kurang aja gitu, kayak menurut gue ya, apalagi lu bukan beli yang resmi gitu. So kenapa Android lebih worth it ketimbang iPhone di harga 2 juta 3 juta? Gue coba jelasin. Yang pertama kita bahas dulu dari sisi pemakaian. Dari sisi pemakaian itu kita lebih butuh yang namanya layar lebih besar ya, bagi sebagian orang layar lebih besar, baterai lebih besar udah pasti. Gue udah pernah jelasin ya, kenapa iPhone baterai nggak bisa besar, karena baterai besar itu otomatis space-nya besar, sedangkan iPhone kecil sekali. Ini aja nggak muat masuk ya. Dan sedangkan di sini ada mesin, ada kamera, dan komponen-komponen lainnya, ada taptiknya, ada buat konektornya, dan menurut gua terlalu kompleks gitu untuk memasukkan baterai besar di sebuah iPhone. Nah, itu basic dalam kehidupan kita pakai HP ya, layar besar, baterai besar. Terlepas masalah speknya lebih kencang, kamera lebih bagus, ya lu bisa nanino neno lah, lu bisa komparasi lah berbagai macam HP, itu ada plus minus dari masing-masing model. Nggak semua Android kameranya jelek, nggak semua iPhone kameranya bagus, balik lagi sesuai kebutuhan, sesuai budget. Oke, kita langsung masuk aja kenapa nggak se-worth it itu beli iPhone di 3 jutaan ketimbang Android harga 3 juta atau 2 juta. Yang pertama, kalau lu beli Android harga 2 jutaan, lu bisa dikasih spek kayak gini. Layarnya sangat besar sekali dan sudah AMOLED udah pasti, dan ini udah 120 Hz. Sedangkan kalau lo beli iPhone, lo dikasih layar yang masih seperti ini, yang dimana poninya terlalu besar dan layarnya masih di bawah Android cu. Dan yang paling klimaks, lo ambil varian tertinggi pun, kalau lo beli iPhone di harga 2 jutaan itu belum 120 Hz, sedangkan Android sudah. Ini ngebuat iPhone jadi kayak kelihatan HP murah dibandingkan Android yang harganya setara tapi udah dikasih layar 120 Hz. Bang, tapi kan ini kualitasnya flagship punya. Tar dulu, gue belum selesai ngedumel cu, ya kan? Nah, ini kita masuk ke segmen dimana lu beli iPhone harga 2 juta, 3 juta. Ini jeleknya kita tinggal di Indonesia, apalagi lu beli varian Inter. Lu mau beli dimanapun, Inter itu selalu menghantui lah untuk para user iPhone. Di sini lo bisa lihat ya, untuk iPhone harga 2 juta, 3 juta, lo nggak bakal jauh-jauh dengan kondisi seperti ini. Ini market yang banyak beredar di Indonesia, dan kebetulan kan gue jual iPhone juga, udah ribuan unit iPhone yang gue jual. Memang mostly kebanyakan untuk varian XS itu LCD-nya kurang banget, yang dimana udah gantian faktor umur dan faktor penadahnya banyak cu. Jadi kalau lo beli iPhone XR, lo beli iPhone 11 ya, itu layarnya udah pasti susah untuk yang ori. Cuman kalau XR sama iPhone 11 layar non ori itu tidak terlalu masalah karena basicnya masih IPS. Sedangkan si XS ini basicnya itu dia udah OLED, yang dimana ketika LCD-nya KW seperti yang lo lihat di sini, itu diganti yang pasti bukan OLED. Iya, memang ada yang OLED non ori, cuman rata-rata kebanyakan XS yang beredar di Indonesia, mau XS biasa ataupun XS Max, kalau lu ambil yang varian Inter, mostly kebanyakan layarnya non ori dan non OLED. Apa impactnya bang? Impactnya itu yang pertama, dia bezelnya nggak simetris, dia di bagian bawah ini lebih tebal ya. Tahu, gua ke background putih dulu cuy, biar lo bisa lihat. Nah, di sini lo kalau bisa lihat ya, untuk bagian atas nih lo perhatiin bezelnya, bagian bawah tuh lebih tebal. Bagian bawah dia lebih tebal, bagian atas lebih tipis. Ini nggak simetris ya. Dan cara kita pakai handphone ini otomatis pasti ada perbedaan dari kita biasanya upgrade ya dari iPhone X ke XS, kok malah makin jelek, makin tebal. Nah, itu sepele, cuman kalau untuk pemakaian bakal berasa banget, kayak lu jatuhnya bukan upgrade malah downgrade anjir. Ini poin pertama ya, kenapa gue tidak merekomendasikan lu beli iPhone harga 2 juta, 3 juta apalagi yang Inter. Ini gara-gara ini makanya di awal video tuh gue bukan bilang masalah spek, bukan masalah gengsi, melainkan kita tinggal di Indonesia. Itu rata-rata kayak gini. Dan yang kedua adalah ketika lu dibeli XS dan lu pakai dan dapatnya LCD beginian, kita bisa lihat lah performa dari XS ini benchmarknya seingat gue kalau nggak salah di 690.000 ya untuk versi 10-nya ya, Antutunya.
Tapi dengan LCD KW ini dia tuh jadi sedikit lebih panas dan gue yakin 100% ini performanya drop. Mungkin kalau dites sekitar mungkin 550.000 atau mungkin di 600.000 kecil gitu. Intinya ada penurunan performa dari penggunaan LCD KW ini. So coba lu bayangin, lu beli harga 2 jutaan, ya spek aslinya aja udah kalah dibandingkan Android harga 2 juta yang dimana layar udah AMOLED, nitsnya tinggi, 120 Hz ya. Ini kalau kita bandingin dengan iPhone layar ori aja, iPhone udah kalah di atas kertas. Apalagi lu beli iPhone yang LCD-nya KW kayak gini. Yang dimana ini makin jauh dari kata perfect kayak Android ini. Jadi jatuhnya lu bukan beli HP yang enak dipakai ya, lu beli HP yang kagak enak dipakai. Makanya di awal video, kalau budget lu kentang ya udah lalu ambil Android aja yang dimana ini jauh lebih kepake dengan layar orinya. Gue ngomong kayak gini berlandasan apa bang? Yang kayak gue bilang tadi, gue udah jual ribuan iPhone dan gue tahu lah market di Indonesia tuh rata-rata kondisinya seperti apa ya. Jadi apa yang gue bacotin ini bukan berdasarkan user biasa yang cuman ganti HP sekali 2 kali, enggak, melainkan yang udah ribuan ratusan unit iPhone ikut gue QC, gue pegang ya. Jadi sedih sih gue ngeliatnya. Jadi poin gue cukup simpel ya. Gue harap lo semua yang nonton video ini coba di blacklist aja untuk 10S varian Inter ya. Karena agak sedikit sulit ya. Lo mau beli di seller manapun mostly kebanyakan kayak gitu. Dan kebetulan gue juga ada nyetok beberapa 10S dan agak susah sekali 10S untuk LCD ori. Agak sedikit memperhatinkan gitu ya. Gitulah. Nah, imbasnya apa? Pertama lemot, kedua ya yang pertama tuh bezelnya tebal, yang kedua agak sedikit lemot, dan yang ketiga ketika lu foto ya karena LCD-nya KW. Nih gua langsung praktikin aja ya. Kalau kita pakai objek aja dulu. Jadi ketika lu foto tuh kayak kurang aja ya kan. Oke, di sini gua langsung praktek aja ya. Yang Android udah pasti layar ori, sedangkan yang 10S ini layar non ori. Lu bisa lihat ya. Ini sebenarnya kamera nggak jauh beda 11-12. Even kalau kita bandingkan ya di beberapa sisi tuh iPhone lebih oke gitu kameranya. Cuman karena layarnya KW, lu bisa lihat dia terlalu kuning. Android jatuhnya warnanya lebih apa ya? Lebih vivid tipis-tipis lah. Lebih kelihatan natural gitu tuh. Jadi yang lu lihat nih berasa banget bedanya. Sedangkan ini terlalu kuning ya gimana gitu, kayak kurang tajam. Ini di Android lebih enak dilihat ya. Setuju nggak lu sama gua? Ini kuningnya terlalu parah. Memang ini bisa dituning warnanya. Cuman ada imbas yang lain, yaitu ketika lu foto di luar ruangan dengan cahaya yang silau siang-siang, sore-sore. Ini nits layarnya ini silau ya, nggak terlalu cerah layarnya. Jadi lu bakal kegelapan ya foto keluar siang-siang atau sore-sore. Nah, itu baru kita bahas kamera, layar dan kamera. Nextnya apa bang? Nah, next yang bakal lu rasain yaitu ini dia. Body 10S itu udah pasti rata-rata kalau LCD lo dikasih KW dan lo dikasih kondisi mulus juga gantian. Nah, jadi dia tuh agak kasar sedikit-sedikit di samping. Nah, kasarnya samping-samping ini ada imbasnya? Ada. Jadi dia nggak terlalu rapet karena dia lu ngerasa nih permukaannya ini agak kasar. Nah, ini ada celah nih, udara masuk nih di sini. Jadi jangka panjang ya iPhone lo tuh masuk yang namanya debu-debu, partikel-partikel halus. Nah, itu nggak ngejamin juga nih bagian modul lensanya. Suatu saat mungkin dalam pemakaian beberapa bulan bisa jadi hasil kamera lu sedikit lebih butak. Intinya nggak enak banget deh. Itu menurut gua untuk jangka panjang iPhone Inter tuh kurang ya. Apalagi lu spend duit 2 juta 3 juta. Yang dimana bagi sebagian orang duit 2 juta 3 juta itu nggak kecil ya. Kadang nyari duitnya tuh setengah mampus gitu kita ya kan. Nah, jadi kesimpulan gua, kalkulasi gua, lu budget 2 jutaan yang pasti-pasti aja mending pilih Android. Contoh aja, lu di budget harga yang sama nih ya, di sama-sama 2 juta, lu beli 10S atau beli Android mendingan ini ya. Ini adalah Poco X6, udah sering banget gua bahas. Ini salah satu Android harga 2 jutaan yang bisa ngebantai iPhone-iPhonean yang harganya setara sama HP ini, baterainya, layarnya, kemampuan ngecasnya aja beda jauh, mendingan Android di mana-mana. Dan memang kalau dari sisi performa beda-beda tipis lah. Cuman dari sisi yang lain ini menang kemana-mana cuy. Ini menang kemana-mana. Mungkin kalau lo penasaran, gue taruh
info detailnya di deskripsi ya. Kelebihan-kelebihan Android 2 juta dibandingkan iPhone 2 juta. Coba lu baca secara lengkap di deskripsi, gue taruh biar videonya makin komplit lagi informasinya. Tapi intinya apa yang lu lihat di sini adalah berdasarkan pengalaman gua, yang dimana coba lu pikir-pikir lagi, beli iPhone harga 2 jutaan cuy. Seriusan, mendingan beli Android. Tapi kalau lu bisa beli yang varian resmi, itu beda cerita ya, another story ya. Itu beda cerita. Ya udah, tandanya lu layak pakai iPhone ya. Tapi kalau lu ada kepikiran beli Inter, mendingan ini boy. Dan yaudah, sampai di sini video gue. Info detailnya gue taruh di deskripsi, dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.